Kalau misalkan saran aku sih lebih baik sendiri. Kalau misalkan partneran kadang banyak selisih perbedaan pendapat atau masalah-masalah lainnya. Nah, itu yang ngebikin bisa jadi tuh nanti bisnisnya nggak fokus atau nggak berjalan lama, nggak berjalan dengan baik. Hai people, ketemu lagi sama aku Arum di Mega Talks. Kali ini seperti biasa, kita kedatangan tamu spesial yang akan sharing tentang pengalamannya dan juga akan kasih kalian informasi nih mengenai dunia fashion dan juga bisnis fashion. Langsung aja nih kita ngobrol sama owner dari CHD Boutique. Hai Nisa, apa kabar? Hai, baik. Oke, langsung aja nih. Sebelumnya tuh kenalin diri dulu dong Nis. Gimana nih awal mula dan proses kamu bangun bisnis CHD? Ya, nama aku Nisa, umur aku 22 tahun. Awal mula aku bikin brand sendiri itu saat aku SMA. Itu pertamanya cuman iseng-iseng aja sih, pengen nambah uang jajan, terus ngisi kekosongan waktu. Terus pengen, karena orang tua juga awal mulanya dari bidang tekstil juga, di situ kayak punya ide pengen kayaknya lucu nih kalau kita buat baju cewek, apalagi dulu baju muslim belum banyak ya untuk anak-anak remaja. Nah, di situ kepikiran pengen ngebangun brand sendiri gitu. Jadi apa sih yang jadi motivasi utamanya selama membangun bisnis fashion ini gitu? Motivasi utamanya sih sebenarnya awalnya tuh pengen jadi desainer, cuman setelah dipikir-pikir kayaknya lebih asik bisnis deh. Akhirnya kita memutuskan, aku sendiri memutuskan untuk ya udah bisnis aja tapi di bidang fashion. Tadi kan kamu juga mention nih kalau misalnya kamu mulainya tuh dari SMA. Itu gimana cara kamu kayak ngebalance, kayak nggak capek pas lagi sekolah iya, tapi bisnis juga gitu? Awal-awalnya sih kayak bingung, capek, tapi makin lama makin mulai terbiasa dia tuh. Gimana ngatur waktunya, gimana ngatur keuangannya juga, gimana ngatur orang-orangnya, gitu sih. Oke, ngomongin soal bisnis nih, kamu tuh sebenarnya ada background di fashion gak sih? Dan menurut kamu tuh orang yang mau ngebangun bisnis tuh perlu tahu tentang ilmu fashion gak? Kalau pas awal ngebangun sih jujur aja cuman background fashionnya cuma dari orang tua aja ya, tentang bahan, tentang tekstil. Kalau untuk model-model, untuk jahitan atau lain-lainnya awalnya nggak ada. Cuman tadi kan ada pertanyaan juga penting atau enggak ada background fashion. Sebenarnya sih sekarang nggak perlu ada background itu ya, tapi lebih baik kalau misalkan kita punya background fashion, itu kita jadinya lebih tahu nih kualitas mana yang lebih bagus atau yang lebih baik, harga-harganya juga mana-mana aja nih vendor yang bisa lebih murah, kan jadinya kita juga bisa menghasilkan untung yang lebih banyak gitu. Kalau misalkan kelebihannya kita punya background fashion. Kamu sendiri punya background fashion sendiri? Sekarang udah ada background fashionnya karena kan kuliah di bidang fashion juga. Oh, pernah kuliah di bidang fashion. Jurusannya? Jurusan fashion business. Oke. Apa sih yang membedakan CHD dengan brand lainnya? Yang membedakan CHD dengan brand lainnya itu kita lebih fokus ke wanita-wanita muslimah atau wanita-wanita berhijab, dan kita juga lebih fokus ke menjual baju-baju yang berbahan kaos. Jadi kan kalau kebanyakan tuh baju-baju fashion muslim itu kan kayak dari kain, bahan wolfies atau baby doll atau yang lain-lain, atau kalau sekarang lagi crinkle, linen dan lain-lain. Nah, kita fokusnya di bahan-bahan kaos kayak baby terry, terus kayak spandek rayon, spandek katun. Nah, itu jadi lebih nyaman dipakainya. Ya buat hijab yang versi nyamannya ya. Iya, benar. Nah, menurut kamu sendiri nih, perlu nggak sih kita ini punya partner untuk bangun bisnis gitu? Di pengalaman kamu bangun CHD ini, kayak kamu punya partner atau sendiri aja ngejalanin CHD ini? Kalau ngejalanin dari awal sih emang udah sendiri aja. Perlu atau enggaknya itu tergantung diri orangnya masing-masing. Kalau misalkan saran aku sih lebih baik sendiri. Kalau misalkan partneran kadang banyak selisih, perbedaan pendapat atau masalah-masalah lainnya. Nah, itu yang ngebikin bisa jadi tuh nanti bisnisnya nggak fokus atau nggak berjalan lama. Nggak berjalan dengan baik. Iya, mungkin terlalu banyak ide-ide ya, jadi mungkin kurang jadi nyatu gitu. Nah, sebagai entrepreneur nih, menurut kamu hal apa sih yang paling sulit dalam nge-manage brand kamu yang udah kamu bangun sampai sekarang?
Yang paling sulit sebenarnya mengelola sumber daya manusianya, sumber daya manusia, karena kita harus menyesuaikan dari sisi adilnya, terus kesejahteraan merekanya juga gimana, itu sih. Jadi sebenarnya kayak nge-build brand itu nggak cuman fokus ke produk sama penjualannya, tapi memang sumber daya ini juga harus diperhatiin banget ya. Benar banget. Oke. Nah, dari segala proses kamu punya brand sendiri nih, biasanya bagian apa yang paling sulit selain dari yang ngurus SDM-nya? Yang paling sulit itu udah pasti juga mengkontrol kualitas produk yang kita punya. Gimana biar kualitas kita bisa tetap stabil, walaupun misalkan sumber daya manusianya berganti-ganti atau gimana, kita harus tetap menyesuaikan kualitas yang kita punya. Kalau dari awal kita udah punya kualitas bagus, nggak mungkin kan kita menurunkan kualitas sebelumnya. Jadi kita harus tetap konsisten kualitasnya. Oke. Aku juga sering lihat nih, CHD itu ikut event Jacklot. Nah, di beberapa daerah kan tuh banyak banget aku lihatnya. Ceritain dong nih pengalaman kenapa, kayak gimana caranya bisa masuk Jacklot, terus pengalaman di sana tuh gimana penjualannya dan lain-lain gitu. Waktu itu ikut Jacklot juga awalnya iseng-iseng sih, iseng-iseng lihat kita ikut. Pertama kali, alhamdulillah penjualannya pun oke banget, bagus banget. Dan hampir kayak waktu itu karena masih awal-awal, belum nyetok banyak, kita hampir kehabisan barang. Nah, mulai dari situlah kita mulai nyetok, dan jualan makin lama makin lama. Jadi bagus banget penjualan di Jacklot ya? Alhamdulillah sih bagus. Nah, dari banyaknya platform yang CHD Butik ini pakai, mungkin dari sosial media, yang mana nih platform yang paling kayak memberikan penghasilan yang cuan banget gitu? Sejauh ini untuk penghasilan paling besar ya masih offline dibanding platform lainnya. Dari Jacklot, kamu juga punya store? Ada store. Di mana tuh? Di Pasar Cipadu. Oke. Nah, dari berbagai kayak aku juga udah nge-research tentang brand kamu nih. Kamu juga punya konveksi ya? Iya, benar banget. Nah, gimana sih caranya biar bisa maksimalin konveksi untuk klien dan juga brand kamu tuh biar sama-sama perform nih dari segi sales dan juga cash flow-nya? Kalau misalkan gimana biar performnya bagus, udah otomatis kita harus mengatur jadwal mana. Jadi intinya kurang lebih ya brand aku pun masuknya ke konveksi aku juga. Jadi ada jadwal-jadwalnya tersendiri, ada tanggal-tanggalnya tersendiri. Kita harus masuk produksi kapan. Jadi sesuai antrian lah kalau kita bilang. Kalau ada orang yang mau jahit ke kita juga kan udah ada antriannya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu kayak tertarik untuk buat kayak konveksi tadi nih yang bisnis B2B? Kenapa tertarik? Karena semenjak pandemi ini kan banyak banget nih anak-anak kuliah atau anak-anak yang baru mulai kerja, baru lulus kuliah atau baru mulai masuk kerja. Mereka kadang kayak kemarin pas pandemi bingung di rumah ngapain aja, banyak yang bermunculan kan tuh brand-brand baru, brand-brand lokal. Nah, di situ kepikiran kayak penjualan juga karena pandemi kan agak turun. Kita punya konveksi, kenapa nggak kita buka aja jasa konveksi biar sumber daya manusia kita juga tetap maksimal kerjanya. Betul banget. Nah, dari konveksi sama fashion brand CHD ini, menurut kamu yang mana nih yang paling kamu suka? Dua-duanya sih aku suka. Dua-duanya. Karena asik aja, karena emang udah dari awalnya terjunnya ke sana, terus emang minatnya di sana, ya dua-duanya dijalaninnya juga asik aja. Oke nih, kayak kamu mention tadi kan tentang sumber daya atau kayak vendor yang bener tuh kayak gimana. Nah, kasih tips dong nih buat para mega people yang punya brand fashion nih, mau ngelakuin CMT di konveksi atau manufacture tuh, apa aja sih yang harus mereka tahu dan perhatiin gitu? Yang pertama sih udah jelas banget kualitas. Kalau misalnya itu kualitas jahitannya kayak gimana, terus kualitas pelayanannya juga kayak gimana, bagus apa enggak, terus juga kualitas apa ya namanya, kayak kalau misalkan kita bilang 1 minggu ini kelar, timeline-nya. Timeline-nya itu juga itu harus diperhatiin sih
CMT ini atau konveksi ini bener bagus apa enggak, karena kan timeline juga perlu ya dalam sebuah brand biar kita launchingnya nggak telat, atau kalau misalkan ada restock orang nggak nungguin. Nah di situ yang harus kita perhatikan untuk awal-awal. Nah, menurut kamu nih sebagai business owner yang udah punya konveksi dan brand CHD, mana sih yang lebih better untuk para fashion brand owner nih, kayak pakai vendor di luar atau bikin resource sendiri untuk provide SDM-nya dan keperluan lainnya? Kalau menurut aku sih untuk awal-awal lebih baik kalian itu nyari vendor dulu, vendor yang bagus, yang cocok menurut kalian, yang kadang kan kalau CMT juga cocok-cocokan ya, tergantung orangnya, tergantung yang kebutuhannya apa. Nanti kalau mungkin emang brandnya amin-amin kalian sudah besar, sudah ribuan, sudah ratusan ribu, bolehlah kalian di situ membangun sumber daya manusia sendiri. Gitu. Okay. Apa sih yang kamu rasain nih perbedaan yang sangat signifikan di konveksi dan brand gitu? Karena kan dari segi bisnis dan marketingnya tuh, apakah beda penetrasi marketnya untuk kita bisa memasarkan dagangan gitu? Pasti, tapi ada bedanya sedikit-sedikit gimana kita ngelola marketingnya, gimana kita ngasih pelayanannya juga kan. Kalau misalkan di kayak brand baju gitu, brand kita, mungkin kita udah bisa ada ada platform lainnya yang udah kita bisa kasih deskripsinya nih, ininya. Nggak mesti langsung tektokan sama kita. Nah, cuman kalau misalkan yang konveksi ini, mau nggak mau kan harus yang tektokan bener-bener secara langsung lebih baik gitu kan. Harus teleponan, sedangkan kalau brand baju kan nggak perlu seperti itu. Nah, kalau marketingnya juga harus beda kan. Kalau baju kita lebih yang gimana mix and match-nya, gimana kita ngeedukasi orang-orang tentang brand kita gimana. Kalau misalkan konveksi ya lebih kita ngasih lihat nih gimana mereka percaya tentang kualitas kita, tentang kerjaan kita tuh kayak gimana, bener ada atau enggak. Kadang kan takutnya kayak kita nge-share taunya itu bukan, cuman bohong aja. Bener gitu. Sih. Nah, kira-kira CHD ada plan gak nih, kayak kan kamu udah buat konveksi, brand sendiri juga udah punya, mau memperluas lagi nih, kira-kira kayak mau ngebuat tas gitu mungkin? Buat saat ini sih kita masih fokus di bagian itu aja. Cuman suatu saat kalau emang nantinya semakin luas pasti pengen banget kayak bikin tas, bikin sepatu yang semakin besar lah, yang kayak brand-brand ada di mall-mall gitu. Lebih memperluas ya. Iya. Nah, one last question nih Nisa, kalau misalnya kamu kan udah belajar dari sekolah fashion dan udah berpengalaman cukup lama ya. Menurut kamu tuh, kamu lebih milih fast fashion atau slow fashion? Sejujurnya kan kalau sesuai background fashion, pengennya sih slow fashion ya. Cuman karena permintaannya banyak, sekarang juga kan kebutuhannya banyak ya, maksudnya. Market juga cepat banget ya, mau nggak mau ya kita masih harus bergerak di fast fashion gitu. Iya sih, ngikutin market yang market mau ya. Semoga sih nanti ada ya semakin orang-orang juga semakin teredukasi dan sebagainya, jadi kita bisa ke arah sana. Slow fashion. Nah, terakhir dong Nisa, boleh kasih tips dan saran-saran nih ke teman-teman yang mau bangun bisnis fashionnya sendiri? Tips dari aku gampang sih dan singkat aja. Yang pertama itu kalian harus percaya diri, terus kalian harus fokus dan konsisten. Itu gitu. Yang penting ya. Oke, mungkin juga ada dari beberapa pertanyaan, mungkin dari komunitas atau orang-orang yang di sini. Aja sih mungkin kalau kita ngomongnya tadi udah di-mention kan fast fashion, penetrasi marketnya gerakan cepet banget, terus jadi kita harus adaptasi cepet segala macam. Kalau seperti itu juga dari Nisa nih, as a brand owner itu ngelihat tren juga nggak sih? Karena kan kita ngomong B2C, berarti kita harus bisa baca market. Nah, kalau dari Nisa sendiri gimana tuh untuk baca tren segala macamnya? Biasanya apakah ada tim R&D-nya atau searching aja, kasih tahu gitu cara biar bisa baca market.
Kalau untuk saat ini masih yang baca market itu masih aku sendiri. Gimana caranya? Sekarang ada satu website sebenarnya ya yang khusus fashion, itu kita bisa ngebaca di situ. Nah kalau misalkan kalian yang nggak bisa ngeakses, ya harus sering-sering nge-scrolling sosial media kayak Instagram atau temennya lagi satu lagi TikTok yang kayak gitu-gitu sih. Dan harus cepet aja sih, yang biar misalnya trennya lagi ya kita harus cepet nyari bahan ini, produksi harus cepet gini, biar kita bisa langsung masuk ke trennya, gitu. Boleh di-mention tuh websitenya apa? Iya. WJSN. Tapi itu nggak semua orang kayaknya bisa sih, harus cuma beberapa. Harus ini dulu ya, bayar dulu per bulannya ya. Bener. Selain WJSN ada nggak nih? Paling kita ngeliat ini ya sih, kayak di aplikasi tuh kayak aplikasi Vogue, Bazaar gitu-gitu tuh biasanya dari situ juga bisa. Sekarang kan lagi New York Fashion Week, Milan Fashion Week gitu, bisa dilihat dari situ ya inspirasinya. Inspirasi. Oke deh. Inspirasi ya, bukan menjiplak. Iya, inspirasi ya. Jadi dibuat lagi desain barunya. Iya. Oke, thank you banget ya Nisa udah sempatin waktunya buat datang ke Mega Talks. Infonya kita dapat banyak banget info nih, apalagi kayak kalau kalian yang mau buat brand baru ataupun yang mau sekolah fashion, ternyata emang butuh juga beberapa ilmu mengenai dunia fashion gitu. Nah mungkin sampai sini dulu aja nih Mega People, informasi yang bisa aku brand owner CHD ngasih ke kalian. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan ataupun request nih siapa yang mau datang ke podcast kita, kalian bisa banget komen di bawah. Oke? Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube channelnya Megatama Group. I'll see you guys.